Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti. Shalom adik-adik. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Inang Grace harap semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Ya adik-adik, kita harus tetap semangat memuji Tuhan walaupun kita hanya ibadah online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, Inang Grace mau tanya dulu sama Bang Samuel. Bang Samuel, apa kabar hari ini? Baik dong Inang. Inang bagaimana kabarnya? Ya baik juga. Nah Bang Samuel, supaya adik-adik lebih semangat untuk ibadah pada pagi hari ini, apa ya yang perlu dipersiapkan Abang Samuel untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Ya, kita mempersiapkan Alkitab kita, kemudian menyiapkan hati dan pikiran kita untuk siap memuji firman Tuhan pada hari Minggu ini. Oke, terima kasih Bang Samuel. Adik-adik yang berada di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dengan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semangat ya adik-adik, sambil bertepuk tangan ya. Dan ikuti gerakan Inang Grace dan juga Bang Samuel. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, kita ulangi K-A-S-I-H. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom, anak-anak sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa, ikuti doa yang Inang ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan
dari titah yang ketujuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Masih semangat semua? Untuk menunjukkan semangat kita, mari Kak kita bernyanyi lagu Kita Kerja Sama-Sama. Oke Bang Samuel, ayo adik-adik semangat ya yang berada di rumah ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Anak-anak sekolah minggu, Inang undang untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Tumanggor, mari kita bernyanyi Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua
Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Inang Manggor pada pagi hari ini. Jangan bosan ya, karena minggu yang lalu masih Inang Manggor. Hari ini Inang Manggor lagi. Tidak apa-apa ya? Tetap semangat, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya pada duduk yang manis. Jangan ribut-ribut lagi, jangan kelahi sama adik, sama kakak, sama abang. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Kami kembali memuliakan Tuhan lewat ibadah kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh menyiapkan hati kami, agar kami bisa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah diambil Alkitabnya kan? Ya, yang sudah sekolah, dibuka Alkitabnya. Jangan malas ya adik-adik. Kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita sama-sama membaca demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pernah nggak mamanya marah? Biasanya mama marah gara-gara apa? Gara-gara kita kelahi. Kelahi gara-gara apa? Rebut mainan. Karena kerjaan. Ya, disuruh kerja ini nggak mau, disuruh kerja ini nggak mau, akhirnya kerjamu itu, kerjamu itu, kerjamu itu, kerjamu itu. Ya, begitu. Terus gara-gara apa lagi? Kelahi. Ya, gara-gara mandi. Ada juga loh yang kelahi gara-gara mandi. Rebutan apa? Rebutan gayung. Terus kelahi gara-gara apa lagi? Coba. Gara-gara mau tidur. Tarik-tarikan bantal, tarik-tarikan selimut. Akhirnya mamanya bilang, diam. Sudah malam ribut. Mandi kelahi, makan kelahi, semua kelahi. Akhirnya kita bilang apa? Kau sih, kan punya aku ini. Kalau mamanya marah gara-gara kita kelahi, apa? Ngomel terus mamanya satu harian. Sudah mama bilang begini. Enak nggak suasana di rumah seperti itu? Enak nggak? Enak. Terus kita bilang gini, akhirnya suasana rumah menjadi apa? Menjadi kacau. Yang seharusnya kita bisa disuapi mama, ya, karena sudah diawali dengan kelahi, kita disuapi mama, cepat makan, sambil dicubit, disuapi, cepat makan, dicubit. Maulah suasana rumahnya seperti itu? Mau adik-adik? Enaklah suasana seperti itu. Kita kelahi, kita begini sama kakak kita, sama abang kita, gini mukanya, nggak ada lagi ketawa-ketawa. Enak nggak suasana seperti itu? Kan enak toh? Yang enaknya bagaimana? Dek, sini dek, abang ajari. Gini ya dek, nulis angka 1 ini. Gini tangannya dek. Ya, ini adek pakai dulu, ini abang pakai dulu. Ya,
Selesai main-main, Dek, ayo kita simpuli main-mainannya yuk. Apa dibilang mama? Baru deh anak mama, baru deh hasian mama. Gitu dong, kalau sudah besar harus pintar. Pasti dibilang begitu enggak? Terus kita bilang, Ma, bikin susu, Ma, bikin susu. Sebentar ya sayang ya, sebentar ya. Ma, nggak ada makanan, Ma, beli dong. Sebentar ya, mau makan apa? Nah, terus mau tidur juga. Ayo berdoa, kita mau tidur berdoa. Baru cerita, akhirnya ketiduran. Enak nggak suasana seperti itu? Mana lebih enak? Suasana yang ribut, suasana yang kelahi-kelahi, yang bikin mamanya jadi rambutnya jadi tambah keriting, mukanya jadi tambah jelek, atau suasana yang iya anakku pintarnya, baru anak mama, baru hasian bapak. Mana lebih enak suasananya? Suasana yang damai atau suasana yang kelahi? Suasana yang ribut atau suasana yang rukun? Mana lebih enak? Coba dulu adik-adik. Suasana yang bagaimana? Suasana yang rukun, suasana yang banyak ketawa-ketawanya, suasana yang membuat mamanya senang, yang mamanya sama bapaknya bersemangat karena abangnya, adiknya, kakaknya semua sekeluarga saling membantu, tidak ada keributan, yang ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, lari-lari bersama, bermain-main bersama tanpa berkelahi. Itu yang membuat kita menjadi senang, menjadi bahagia. Nah, semua orang menginginkan, merindukan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Tapi untuk membuatnya bagaimana? Harus mengalah. Jangan karena kita si abangan atau si kakaan jadi suka-suka hati kita, atau karena kita si adean kita harus dibujuk-bujuk, memerintah kakak-kakak kita atau abang kita. Tidak. Tapi semuanya saling memberi, saling mengisi, saling mengasihi, dan bersenda gurau bersama-sama. Adik-adik, itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada minggu pagi ini, yang mengatakan sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, tidak ada perkelahian. Ya, kita boleh bilang begini, enggak, aku suka baju merah. Abangnya bilang, enggak, aku suka baju biru. Enggak, aku mau makan gorengan. Yang adiknya bilang, enggak, aku mau makan kacang hijau. Boleh, berbeda-beda. Tapi hari ini dulu ini, hari ini. Semua kita bisa dipenuhi. Apa keinginan kita? Semua orang berbeda-beda keinginannya. Ya, seperti khotbah kita minggu yang lalu yang mengingatkan kita, ibadah itu tidak ada artinya sama sekali kalau tidak ada saling memberi, saling menguatkan, saling menyayangi. Ya, apa artinya kita berdoa terus seperti ini, bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan, tapi sesudah itu kita saling menjatuhkan, kita saling kelahi? Tidak ada artinya. Nah, pemazmur mengingatkan kita adik-adik, dikatakan persaudaraan yang rukun itu, hidup yang rukun itu seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala. Kalau ditaruh minyak di atas kepala, dia tidak mungkin naik ke atas, dia akan turun meleleh, terus meleleh. Jatuh, ditaruhlah. Seperti air itu, sama seperti air dengan minyak. Meleleh, jatuh. Seperti embun gunung Hermon yang turun, seperti embun katanya dia akan turun. Berupa apa? Berupa uap-uap hujan itu. Itulah sumber daripada hujan itu, air itu. Dia akan turun ke bawah dan mengaliri siapa? Mengaliri orang-orang yang hidup rukun. Ya, kalau kita hidup rukun, kalau kita mau belajar dengan baik, nilai-nilai kita baik, tidak kelahi, tidak membuat orang tua semakin pusing, susah, stres mikirin anak-anaknya. Ya, kalau kita hidup rukun, maka orang tua juga akan giat bekerja. Maka berkat-berkat Tuhan juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, mulai sekarang adik-adik, coba ya, jangan gara mainan, kelahi. Gara-gara makanan, kelahi. Apalagi gara-gara makanan kelahi. Banyak orang loh deh, di zaman corona ini nggak makan lagi. Ya, banyak orang tidak makan lagi. Nah, sekarang
apapun juga itu sekarang makanan di meja makanmu, bersyukurlah. Ya, jangan gara-gara makan ini terus, tempe terus, masih syukur ada nasi. Gimana kalau tidak ada? Jadi jangan gara-gara makanan kita kelahi adik-adikku. Ya, jangan gara-gara makanan. Dan syukurilah masih ada makanan, habiskan itu. Hiduplah rukun dengan adik-adikmu. Dek, dihabisi makanannya dek, jangan dibuang-buang dek, harus habis ya. Supaya apa? Supaya orang tua semangat bekerja, supaya berkat Tuhan mengalir. Jangan kelahi-kelahi lagi ya, karena hal-hal sepele. Gara-gara mainan kelahi, gara-gara makanan kelahi, gara-gara gayung juga kelahi, gara-gara bantal atau selimut juga kelahi. Ya, mulai hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita adik-adik semuanya, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau kita bisa hidup rukun. Rukun dalam bekerja, dalam belajar, dalam membantu orang tua, dalam segala hal kehidupan kita. Apalagi zaman corona ini kita kan di rumah terus ya. Karena di rumah terus, wah, pertemuan kita dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita semakin sering. Jadi kesempatan untuk kelahi juga semakin sering, ya kan? Cuman bersenggolan sedikit aja tuh apa? Ya, sekarang tidak lagi. Karena firman Tuhan mengajarkan kita berkat Tuhan akan datang bagi orang-orang yang mau hidup rukun. Adik-adik juga mengingatkan sama mamanya, sama papanya ya. Jangan kelahi lagi mak, jangan kelahi lagi pak, supaya berkat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Inilah yang mau mengingatkan kita pada ibadah kita pagi hari ini. Mari adik-adik, kita hidup rukun sekalinya. Hidup rukun itu enak loh, senang loh, bisa ketawa-ketiwi loh, bisa culit-culitan loh, bisa saling gelitik-gelitikin loh, ketawa-ketawa. Orang tuanya juga semakin bersemangat. Jadi Tuhan mengingatkan kita, mari kita bersama-sama bersatu padu dengan suasana hidup rukun, bersatu padu memohon kepada Tuhan supaya corona ini segera selesai ya, segera selesai menghilang dari muka bumi ini, supaya adik-adik yang sudah rindu sama guru-guru sekolah minggu, yang sudah rindu dengan suara inang bangkur yang kuat, bisa ketemu lagi. Oke? Oke? Ya, sudah pada rindu kan dengan inang bangkur kan? Ya? Oke, jadi mari adik-adik, jangan kelahi-kelahi lagi di rumah, tetapi kita bersatu padu merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan Tuhan dengan penuh kerendahan hati supaya corona ini segera berlalu dalam kehidupan kita dengan suasana hidup rukun. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup rukun. Karena alangkah baik dan alangkah indahnya kalau kami boleh hidup rukun, hidup berdampingan dengan segala perbedaan, dengan segala keinginan. Tapi segala perbedaan itu tidak membuat kami hidup rukun, tetapi tidak membuat kami kelahi, tapi membuat kami hidup rukun dalam kehidupan kami, tengah-tengah keluarga, hidup rukun dengan abang, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan semua penghuni rumah kami, agar berkat-berkat Tuhan seperti minyak yang mengalir di atas jenggot Harun, seperti embun di Gunung Hermon, itu mengalir dan mengalir. Mengalirlah berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang sudah bosan di rumah Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu bagi orang tua kami yang sudah susah payah mencari makanan keperluan kami Tuhan di kondisi corona ini, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, betapa indah sekali kalau kita mau hidup rukun. Tidak ada perkelahian, tapi kita saling mengasihi, karena dengan hidup rukun, firman Tuhan berjanji, Dia akan memberikan berkat-berkat bagi kita. Karena itu, berkat Tuhan akan Tuhan curahkan bagi orang-orang yang mau memberi dengan segenap hati. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, seberapapun banyaknya persembahan kita, itu akan diterima oleh Tuhan dengan segenap hati. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan,
Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah, tadi firman Tuhan mengajak kita semuanya
adik-adik di rumah ya, jangan berkelahi ya sama kakak atau sama abang atau sama siapapun ya. Jadi ingat, harus selalu hidup rukun supaya hubungan keluarga terjalin mesra dan harmonis. Ingat ya adik-adik, minggu depan ikuti lagi ibadah sekolah minggu online. Dan kamu harus ingat, tetap ikuti protokol dan menjaga kesehatan, belajar yang bagus, membantu orang tua yang rajin. terima kasih adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik di rumah. Nah, hari ini Inang Grace akan mengajak adik-adik yang berada di rumah untuk membuat aktivitas supaya rasa bosannya di rumah hilang ya adik-adik selama pandemi ini. Nah, adik-adik, aktivitas yang akan kita buat adalah membuat orang-orangan yang saling bergandengan tangan. Nah, mau tahu nggak apa aja alat dan bahannya? Yang pertama, Inang kasih tahu ya alat dan bahannya ya. Yang pertama adalah gunting, kemudian kertas HPS atau kertas karton, kemudian alat tulis, bisa pulpen ataupun pensil ya, kemudian krayon ataupun pensil warna. Nah adik-adik, setelah kalian mempersiapkan alat dan bahan, kalian lipat terlebih dahulu kertas HPS-nya ataupun kertas kartonnya. Seperti ini cara melipatnya ya, seperti ini, bolak-balik ya adik-adik. Nah, dilipat dulu ke depan, lipat ke belakang, lipat lagi ke depan, lipat ke belakang, lipat ke depan, ke belakang sampai habis kertasnya kita lipat. Nah, setelah seperti ini, kita buat pola adik-adik menggunakan pulpen ataupun pensil. Nah, pola orang-orangan seperti ini polanya ya. Nah, setelah dibuat polanya, lalu kalian ambil gunting. Nah, kalian guntinglah pola ya, pola ini ya, mengikuti garis yang sudah kalian buat. Nah, seperti ini caranya digunting. Nah, digunting ya adik-adik. Seperti ini. Berbentuk seperti ini. Ada gambar beberapa orang yang saling bergandengan tangan. Nah, setelah seperti ini, lalu kalian beri warna yang berbeda setiap orang. Nah, kalian buat warnanya seperti ini ya, berbeda warnanya. Lalu kalian tulis ya namanya. Bisa kalian tulis bapak, mama, aku, abang, adik, atau siapa saja, atau temanmu juga boleh ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya adik-adik. Nah, aktivitas hari ini ya melambangkan ya kehidupan orang-orang yang selalu hidup rukun. Oke adik-adik. Nah, setelah selesai kalian buat aktivitasnya, difoto lalu dikirimkan ke guru sekolah minggu. Nah, minggu depannya kalian akan melihat karya adik-adik akan ditampilkan di ibadah minggu online berikutnya. Terima kasih adik-adik.